Gawat, makin panas. Inilah 5 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, Joe Biden mesra dengan Jokowi. Dr. Tifa sindir, rangkul kepala Indonesia agar jauh dari kongsi Cina-Rusia. Berita kedua, cari muka, beli minyak goreng curah pakai Peduli Lindungi. Puan, tak semua rakyat punya smartphone. Berita ketiga, pengamat sebut Gibran tidur saja, pasti menang Pilgub Jateng. Said Didu keras, artinya suara rakyat sudah bisa diatur. Berita keempat, kritik kunjungan Jokowi ke Ukraina, Rocky Gerung. Dia tak dianggap di luar negeri, ini ngapain presiden? Berita kelima, ngeri, respon Gus Nadir Holy Wings ditutup. Tambah jumlah pengangguran hanya karena ingin terlihat bela agama. Simak baik-baik, jangan sampai salah paham. Inilah berita pertama, Joe Biden mesra dengan Jokowi. Dr. Tifa sindir, rangkul kepala Indonesia agar jauh dari kongsi Cina-Rusia. Dr. Tifa memberikan pendapatnya tentang berita pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Menurut Dr. Tifa, Joe Biden yang terlihat mesra dengan Jokowi pada saat pertemuan KTT G7 di Jerman ini adalah trik untuk mencegah Indonesia gabung ke Cina dan Rusia. Pemimpin G7 rangkul kepalanya dalam tanda kutip Indonesia agar menjauhkan dari kongsi Cina-Rusia. Sambil bisikin, berani main-main sama grup sebelah, gua sikat lu ya, ujar Dr. Tifa, dikutip dari akun Twitter @drtifa Selasa 28 Juni 2022. IQ 200 kolam, mana paham arti kemesraan ini, lanjut Dr. Tifa. Sebagai informasi, Sekretariat Presiden membagikan foto Presiden Jokowi yang sedang berkunjung ke Jerman untuk menghadiri KTT G7. Dalam sesi foto bersama seluruh pemimpin negara yang menjadi peserta dalam KTT G7, terdapat momen mesra antara orang nomor 1 di Indonesia dan di Amerika Serikat tersebut. Dalam foto tersebut, Presiden Jokowi berdiri di tengah dan diapit oleh Joe Biden, serta Perdana Menteri Jerman, Olaf Scholz. Kemesraan Jokowi dan Joe Biden terlihat pada saat orang nomor 1 di Amerika Serikat ini merangkul kepala Presiden Jokowi. Dilansir dari detik.com, Selasa 28 Juni, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi juga turut serta dalam KTT G7 yang dilaksanakan di Elmau, Jerman. Berita politik kedua, beli minyak goreng curah pakai Peduli Lindungi. Puan, cari muka, tak semua orang punya smartphone. Penerapan aplikasi Peduli Lindungi kepada masyarakat untuk membeli minyak goreng curah rakyat atau MGCR seharga 14.000 per liter rupiah mendapat catatan dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Politikus PDIP itu meminta pemerintah melakukan sosialisasi terkait kebijakan tersebut. Terlebih, tak semua orang terbiasa menggunakan ponsel pintar atau smartphone. Sosialisasi pembelian minyak goreng curah rakyat menggunakan Peduli Lindungi harus dilakukan secara gencar, terutama karena mayoritas pembeli minyak goreng subsidi itu datang dari masyarakat kelas bawah yang belum tentu memiliki smartphone, kata Puan dalam keterangan pers Selasa 28 Juni. Puan menyadari pentingnya penerapan Peduli Lindungi untuk mengantisipasi penyelewengan minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan. Hanya saja, ia merasa pemerintah harus mensosialisasikan sistem pembelian minyak goreng ke masyarakat secara langsung. Harus ada pendekatan langsung ke masyarakat, ke pedagang, agar mereka benar-benar memahami sistem pembelian minyak goreng, kata anak Megawati Soekarno Putri itu. Netizen pun angkat bicara. Sudah tahu, banyak orang miskin gak punya HP. Kok aturannya bisa lolos? Sok bela orang kecil, padahal sama saja. Kata netizen lain, beli minuman haram gampang. Ini beli minyak dan BBM, kok yo ribet amat ya? Sebenarnya pemerintah itu bisa ngatur gak ya? Kata netizen lain, yang bikin ribet partainya dia yang pura-pura jadi pahlawan tapi kesiangan. Berita ketiga, pengamat sebut Gibran tidur saja pasti menang Pilgub Jateng. Said Didu sindir, artinya suara rakyat sudah bisa diatur.
mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu menanggapi pengamat yang mengatakan bahwa Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pasti menang dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah. Said Didu menilai hal ini berarti bahwa suara rakyat di Jateng sudah bisa diatur, sehingga seorang calon dapat dipastikan menang. Artinya, suara rakyat di Jateng sudah bisa diatur, kata Said Didu melalui akun Twitternya @msaiddidu, seperti dikutip dari terkini.id. Bersama pernyataannya, Said Didu membagikan cuitan penggiat sosial media Bahrum Ahmadi yang menanggapi pernyataan bahwa Gibran pasti menang Pilgub Jateng. Kata pengamat itu, Gibran tidur saja pasti menang di Pilgub Jateng, kata Bahrum Ahmadi melalui akun @bahrum_ahmadi. Bagi yang merasa warga Jateng, apa benar Gibran tidur doang, kalian pasti pilih? Senaif itukah warga Jateng? Lanjutnya, dilansir dari CNN Indonesia, Gibran Rakabuming Raka diprediksi lebih berpeluang memenangkan pemilihan gubernur Jawa Tengah ketimbang di DKI Jakarta. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyebut, analisis itu didukung survei miliknya yang menunjukkan nama Gibran mulai muncul di dua wilayah yakni DKI Jakarta dan Jateng. Bahkan, tingginya popularitas Gibran di Jateng sudah terjadi sebelum wacana dukungan PDIP dan Ketum Gerindra, Prabowo Subianto, diberikan kepada Gibran untuk maju dalam Pilgub DKI atau Jateng. Saya melihat Mas Gibran mau bertanding di Jakarta atau tidur saja di Jateng. Pilihan yang sebenarnya sangat rasional dan sangat transparan. Kalau di Jateng, Gibran ini tidur saja pasti menang, kata Adi dalam acara Total Politik di Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Juni. Adi mengatakan bahwa untuk saat ini, tingkat popularitas Gibran di Jateng relatif tinggi, yakni mencapai 76%. Sementara menurutnya, elektabilitas putra Presiden Jokowi berada di angka 28%. Adi menilai bahwa Gibran memiliki 3 magnet politik. Pertama, sebagai putra sulung Presiden Jokowi. Kedua, posisi sebagai kader PDIP. Ketiga, jabatan Wali Kota Solo. Namun, menurut Adi Prayitno, magnet yang paling besar kekuatannya adalah nomor 2, yakni posisinya sebagai kader PDIP. Ia menilai Gibran mampu melesat menjadi Wali Kota Solo meski kiprah politiknya belum lama karena diusung PDIP. Kendati demikian, popularitas Gibran di DKI Jakarta relatif masih kecil. Nama Gibran menurut Adi kalah dengan nama besar kader PDIP lain seperti Tri Risma Harini dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Menariknya, Gibran kalau diproyeksikan menjadi wakil gubernur DKI, dia ranking 2, ujar Adi Prayitno. Berita keempat, kritik kunjungan Jokowi ke Ukraina. Rocky Gerung nggak dianggap di luar negeri. Ini ngapain ya? Akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung melontarkan kritik terkait rencana kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia untuk mencoba mendamaikan langsung konflik antara kedua negara tersebut. Rocky Gerung menilai kemampuan Presiden Jokowi dalam berdiplomasi sangat rendah. Apalagi, kata dia, Indonesia belum memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk dunia internasional saat ini. Kalau sekedar ketokohan Pak Jokowi bisa kirim beberapa orang yang mungkin justru diperiksa, diterima. Pak JK misalnya, Pak SBY yang punya pengalaman diplomasi, jelas Rocky Gerung. Dikutip dari akun YouTube Rocky Gerung Official pada Selasa 28 Juni. Dia juga menyebut kedatangan Jokowi ke Ukraina dan Rusia tersebut hanya ingin membuat heboh pemberitaan di dalam negeri. Kan gak dianggap di luar negeri. Ini ngapain presiden? Kata Rocky Gerung. Menurut Rocky, akan berbeda jika Indonesia diberi mandat oleh PBB untuk menjadi komisi penengah untuk mendamaikan kedua negara yang berperang itu. Diketahui menghadiri KTT G7 di Jerman, Presiden Jokowi bakal berkunjung ke Ukraina dan Rusia. Jokowi akan bertemu langsung dengan Presiden Volodymyr Zelensky dan Presiden Vladimir Putin. Berita kelima, respon Gus Nadir Hollywood ditutup. Tambah jumlah pengangguran hanya karena ingin terlihat bela agama. Tokoh NU Nadir Syah Hosen atau Gus Nadir mengomentari keputusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup 12 outlet Hollywood di Jakarta usai promo miras untuk nama Muhammad dan Maria. Melalui akun Twitternya, Gus Nadir mengatakan
Penutupan itu akan menambah jumlah pengangguran. Dan menambah jumlah pengangguran di saat ekonomi baru bergerak setelah Covid. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tweet Gus Nadir, Selasa 28 Juni. Cuitan itu pun sontak menuai pro dan kontra dari netizen. Beberapa dari mereka setuju dengan dasar pemikiran Gus Nadir bahwa Holy Wing membantu ekonomi warga saat pandemi Covid-19. Eksekusi tanpa memikirkan keberlanjutan nasib karyawannya, hanya karena ingin terlihat membela agama di mata para pengikutnya, miris, kata seorang netizen. Namun, banyak juga netizen yang tak setuju dengan alasan itu. Mereka menilai Gus Nadir hanya melihat sisi ekonomi dan tidak melihat aspek hukum agama, yakni halal dan haram. Maaf Tat, mau tanya, kalau kita bekerja di tempat yang menjual miras, apa kita kena dosanya karena menyediakan miras? Apakah penghasilannya halal? Mohon infonya, kata warganet lain. Netizen pun tak mau tinggal diam. Nadir, pek juga ya. Coba deh, Dir, baca pelan-pelan. Bukan hanya karena agama, tapi masalah konstitusi, undang-undang peraturan. Kon ngerti nggak masalah aturan? Kon katanya NKRI harga mati. NKRI harga mati itu taat peraturan, paham? Kata netizen lain, jadi kau belain miras dong, ulama munafik. Yang munafik, kelak tempatnya di kerak neraka. Kata netizen lain, Nadir ini gimana sih? Ditutup karena perizinan, bukan masalah agama.